Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video portofolio dinamis ini, dalam rangka kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Perkenalkan, nama saya Andang Hidayat, SIP. Saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Saat ini saya bertugas di bidang penanggulangan kebakaran sebagai analis kebakaran ahli pertama di sektor Cilengsi. Pada video ini saya menyampaikan portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama, dan tentunya pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana awal masuk saya sebagai pemadam kebakaran hingga saat ini. Pada tahun 1997 saya masuk pemadam kebakaran sebagai pasukan pemadam kebakaran, tepatnya sebagai anggota pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cibinong. Kemudian tahun 2017 sampai tahun 2018 saya sebagai komandan sektor di Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cibinong. Kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saya diangkat menjadi analis kebakaran ahli pertama dan komandan sektor pada Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cibinong. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 saya pindah tugas sebagai analis kebakaran ahli pertama di sektor Citerep. Kemudian di tahun 2023 sampai tahun 2025 saya pindah tugas sebagai analis kebakaran ahli pertama ke sektor Cilengsi. Itulah rangkaian jenjang tugas dari mulai pasukan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, tugas yang diberikan untuk melengkapi atau bagian daripada tugas untuk melengkapi uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama, saya ditugaskan untuk membuat video portofolio dinamis. Di mana video portofolio dinamis ini terdiri dari 3 komponen atau 3 hal. Mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung, terutama bangunan gedung rendah dan menengah. Jadi dalam video ini nanti akan ada bagaimana demonstrasi dalam rangka koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung. Selanjutnya dalam video ini juga ada tentang bagaimana mendemonstrasikan persyaratan teknik alat pemadam api portable atau APAP. Kemudian mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Tentunya dalam rangka pemeriksaan bangunan gedung ini diperlukan koordinasi, baik itu koordinasi internal maupun koordinasi eksternal dengan pihak gedung tersebut, sehingga diperlukan beberapa keterampilan dalam melakukan hal tersebut. Setelah mendapatkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di satu bangunan gedung, maka langkah selanjutnya 1. Menghubungi pengelola bangunan gedung dan melaksanakan kontrak waktu dan tempat, serta menginformasikan kebutuhan pemeriksaan seperti lokasi meeting, peralatan, dan tim untuk melaksanakannya pemeriksaan bangunan dan gedung. Sebagai contoh, hal ini saya lakukan dan bisa ditujukan melalui tayangan berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Pak Andang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Pak. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak, kebetulan tadi saya sudah kirimkan pesan WA ke Bapak terkait dengan surat tugas yang insya Allah kami akan berkunjung ke gedung Bapak. Insya Allah hari Rabu Pak. Surat tugasnya sudah saya kirimkan juga ke WA Bapak.
Nah, insya Allah hari Rabu jam 9 pagi kami sudah sampai di lokasi. Baik Pak, baik. Apa yang perlu kami siapkan ya Pak? Oh iya, baik Pak. Saya perlu disiapkan yang pertama adalah tim Bapak tentunya. Kemudian juga untuk kebutuhan di lapangan termasuk dokumentasi, pemeliharaan, program kerja Bapak, kemudian video-video pengujian itu juga perlu nanti siapkan. Seperti itu Pak. Baik Pak, akan kami persiapkan Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Chandra. Sampai bertemu besok Pak. Baik Pak, dengan senang hati dan kami tunggu kedatangannya ya Pak. Baik, insya Allah kita akan ketemu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andang. Selanjutnya, setelah mendapatkan kontrak waktu dengan pihak bangunan gedung, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan berkas, yaitu berkas pemeriksaan tahunan sebelumnya, mulai dari berita acara maupun laporan hasil pemeriksaan dan lain sebagainya. Sebagai dasar, adakah perbaikan atau adakah proses terkait dengan berita acara pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika kita akan memasuki ke bangunan gedung, kita tidak benar-benar kosong terkait dengan pengetahuan bangunan gedung tersebut. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan berita acara yang sekiranya nanti akan kita gunakan. Kelompok berita acara ini tentunya kita siapkan sesuai dengan kebutuhan pada saat nanti pemeriksaan pada bangunan gedung. Kemudian setelah itu kita juga mempersiapkan peralatan-peralatan untuk melakukan pemeriksaan pada bangunan gedung, mulai dari anemometer untuk mengukur tekanan udara pada ruangan tangga atau pengendali asap dan lain sebagainya. Kemudian ada look meter untuk mengukur tingkat kecerahan atau tingkat kekuatan cahaya atau lampu penerangannya. Kemudian ada sound level meter untuk mengukur bagaimana alarm berbunyi sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian peralatan penguji seperti smoke test detector, kemudian meteran dan juga head test detector. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan papan jalan sebagai alas untuk menulis. Kemudian perlengkapan pelindung diri seperti helm berkacamata, kemudian sarung tangan dan juga kamera untuk mendokumentasikan. Setelah itu kita akan ketemu dengan para pengelola bangunan gedung, kepada pengurus dan lain sebagainya. Tentunya kita akan menyampaikan maksud dan tujuan sebagaimana yang telah kita lakukan sebelum dengan membawa surat tugas yang sudah diberikan. Berikut ini adalah video dokumentasi terkait dengan awal pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bangunan gedung, kemudian didapatkan hasil, maka kita akan memberikan rekomendasi hasil temuan-temuan apa yang terdapat pada saat pengujian ataupun pemeriksaan. Dan berikut ini adalah hasil daripada pemeriksaan pada bangunan gedung. Demikianlah tugas yang pertama, yaitu tentang bagaimana mendemonstrasikan koordinasi kepada pihak bangunan gedung dalam rangka pemeriksaan pada bangunan gedung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknik APAP atau alat pemadam api portable. Perlu kita ketahui bahwa alat pemadam api portable terdiri dari
2, yaitu APAR. Berikut adalah AFAB. APAR itu adalah alat pemadam api ringan di mana beratnya kurang dari 18 kg. Sedangkan AFAB adalah alat pemadam api beroda yang memiliki berat lebih dari 18 kg. Tujuan daripada melakukan pemeriksaan alat pemadam api portable ini adalah 1. Untuk mengupayakan agar APAB atau alat pemadam kebakaran dalam keadaan selalu siap pakai saat diperlukan, karena itu merupakan ujung tombak dari pemadaman kebakaran di suatu gedung atau suatu tempat. 2. Untuk mencegah sebelum terjadinya kerusakan yang lebih fatal sehingga dapat mengganggu jalannya operasional. Ini adalah tujuan daripada pemeriksaan alat pemadam api portable. Kemudian adapun pemasangan dan penempatan AFAR adalah 1. Mudah dilihat dan mudah dijangkau, sehingga dimanapun berada akan melihat di mana letak AFAR itu. Kemudian ketika mengambil AFAR tidak mengalami kesulitan, sehingga harus dilakukan pengecekan inspeksi di mana AFAR itu berada. 2. Tidak boleh terhalang oleh benda apapun, sehingga kita akan menggunakan AFAR atau tidak mengambil AFAR dalam kondisi clear atau tidak ada benda yang menghalanginya pada saat akan menggunakan AFAR tersebut. 3. Penempatan AFAR dengan cara digantung setinggi 120 cm. Letak AFAR atau penempatan AFAR adalah minimal 15 cm dari bawah, kemudian maksimal 120 cm. 4. Jarak antara AFAR dengan yang lainnya 15 meter. Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980, maka di setiap 15 meter harus terdapat satu tabung AFAR untuk menentukan berapa besarnya. Berikut adalah komponen yang harus diperiksa selama inspeksi AFAR. 1. Segel dan pin pengaman. Pastikan segel dan pin pengaman tidak rusak atau hilang. Segel yang utuh menunjukkan bahwa AFAR belum pernah digunakan atau rusak. Indikator tekanan. Pastikan jarum indikator tekanan AFAR berada dalam area hijau. Indikator yang berada di luar area hijau menandakan bahwa AFAR perlu diisi ulang atau diperbaiki. 3. Kondisi fisik tabung. Periksa tabung AFAR dari karat, penyok atau kerusakan lainnya. Pastikan label dan instruksi penggunaan masih terbaca dengan jelas. Kerusakan pada tabung dapat mempengaruhi kinerja AFAR. 4. Tanggal kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa atau tanggal inspeksi terakhir. Pastikan AFAR masih layak pakai dan sudah menjalani inspeksi rutin. 5. Nozzle dan selang. Pastikan nozzle dan selang tidak tersumbat atau rusak. Nozzle dan selang yang bersih dan utuh memastikan agen pemadam dapat dikeluarkan dengan lancar. 6. Penanda AFAR. Penanda AFAR juga perlu dicek rutin. Pastikan tanda tersebut berada pada posisi yang sesuai standar, yaitu sekitar 125 cm dari lantai. Pastikan juga bahwa tanda tersebut masih terlihat dengan jelas dan tidak terhalang benda lainnya. Dalam melakukan isi ulang AFAR perlu dicatat bahwa menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980, untuk jenis asam soda, busa, dan bahan kimia harus diisi atau direfil 1 tahun sekali. Untuk jenis cairan busa yang dicampur terlebih dahulu harus diisi 2 tahun sekali. Untuk jenis tabung gas yang hidrokarbon berhalogen, tabung harus diisi sekitar 3 tahun sekali. Sedangkan jenis lainnya diisi paling lambat 5 tahun. Ini adalah tahapan atau waktu untuk melakukan isi ulang AFAB. Lalu kalau setiap perusahaan mengisi 1 tahun sekali, apakah tidak boleh? Boleh, sesuai kebutuhan. Berikut ini seperti
Pada tabel di samping ini adalah langkah-langkah ataupun tahapan jadwal pemeriksaan dan juga pengisian ulang APAR serta uji tekanan menurut SNI 180 tahun 2021. Ini bisa dilihat bagaimana waktu kapan pemeriksaan, kemudian kapan isi ulang dan melakukan uji tekanan. Pada umumnya adalah uji tekanan 5 tahun sekali. Demikian penjelasan tentang teknis persyaratan AFAP, alat pemadam api portable. Selanjutnya, mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran. Mendemonstrasikan terkait dengan penyuluhan pencegahan kebakaran dalam melakukan penyuluhan ataupun upaya pencegahan kebakaran. Beberapa langkah yang harus kita persiapkan tentunya setelah mendapatkan surat tugas dari kepala dinas. Langkah selanjutnya yaitu merancang penyuluhan, mulai dari membuat lesson plan, kemudian membuat materi penyuluhan, membuat bahan tayang penyuluhan, membuat daftar peralatan yang dibutuhkan seperti karung, laptop, proyektor, drum, kompor gas, ataupun bahan bakar lainnya, baik itu LPG maupun BBM, aparnya itu sendiri, kemudian korek api dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan daripada peralatan pada saat akan melakukan penyuluhan. 2. Berkoordinasi dengan tim, baik itu internal maupun eksternal, karena dukungan daripada tim itu sangat diperlukan. 3. Penyampaian materi. Penyampaian materi tentunya kita juga menyampaikan 2 hal, baik itu teori maupun pada saat praktek. Berikut ini adalah video demonstrasi penyampaian materi penyuluhan pencegahan kebakaran. Setelah dilakukan penyuluhan pencegahan kebakaran, maka tentunya perlu kita evaluasi apakah materi yang kita sampaikan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat ataupun relawan kebakaran. Hasil evaluasi ini tentunya untuk meningkatkan bagaimana tahapan atau bagaimana kegiatan penyuluhan di kegiatan berikutnya. Demikian terkait dengan tugas portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga video ini memberikan gambaran terkait dengan tugas keseharian saya di bidang pencegahan kebakaran. Dan tentunya video ini masih banyak kekurangan. Mohon untuk diberikan masukan dengan cara menulis di kolom komentar supaya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain yang menonton di video ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.